Berubah, semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi nggak panikan, nggak galauan, berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa nggak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia, orang yang paling tawadu, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sedikit galaunya, orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Ibnu Jama'ah, li'ilmihim bimakarimi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi SAW atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Laits bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Ibnu Jama'ah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuqu'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis, dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah tuh. Berubah. Karena yang setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah.
berubah.